Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Mari kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian seperti mentari yang bersinar. Seperti kasih Tuhan atas kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama kita katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Tuhan, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Semuanya saja kita bangkit berdiri. Kasih-Mu lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Kita berdoa, kami ucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan pujian syukur kami, penyembahan kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Semuanya dipersilakan duduk. Kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhanlah terbesar, Tuhanlah yang termulia. Segenap hati kita memuji, segenap hati kita bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kuangkat tangan, kuangkat tangan ku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kuangkat tangan, kuangkat tangan ku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama katakan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Tuhan terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, biarlah semua memuji, biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terpuji Tuhan, pujilah nama Tuhan. Tuhan terbesar dan Tuhan yang termulia di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberikan ruang kesaksian bagi Ibu Aileen yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Tak pernah kita ragukan kasih setia Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sejenak kita semua bangkit berdiri. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu.
kesempatan untuk Ibu Alim. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Senang sekali ya. 1 minggu sudah saya menjalani hidup yang baru di umur yang 50. Puji Tuhan ya. Minggu lalu saya umurnya udah 50 loh. Aduh, benar-benar amazing ya. Kayak sebelum ulang tahun, aduh Tuhan kok gak kerasa gitu ya. Tahu-tahu udah gocap gitu ya. Udah ABG, anak baru gocap gitu ya. Tapi puji Tuhan lah, di hari-hari yang baru ini, di dalam hati saya dan kehidupan saya terus Tuhan tolong tuntun saya. Biar sekalipun usia mungkin itu mah di hadapan Tuhan hanya angka. Di dalam diri saya tetap 17. Semangatnya 17 untuk Tuhan ya. Saya mau berbuah-buah jiwa, berbuah-buah pertobatan, berbuah-buah roh. Itu yang ingin saya iniin ya. Untuk semua saya pengen jadi lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Bertambahnya umur bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua diberikan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan syukurnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, kunaikan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhanlah, Raja di atas segala raja. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan letak
syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagi Tuhan, tunaikan syukur padamu. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali katakan tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu, Yesus Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala puji, segala puji syukur bagimu, kami tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bagi Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Segala pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan. Segala hormat kita sujudkan hadirat kepada Tuhan. Segala ucapan kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi Tuhan, segala hormat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji. Haleluya disembah. Mari kita angkat suara kita menyembah Tuhan, karena Dia layak dipuji dan dimuliakan. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Tuhanlah Raja di atas segala raja. Kita renungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama seminggu lamanya Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan
saat ini Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagi segala puji syukur bagimu kami tinggikan, haleluya. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Doa firman saya persilakan kepada saudara yang di sini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan, di mana hari ini atas perkenanan Tuhan kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami di mana firman Tuhan ditaburkan. Berkati Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu dengan hikmat daripada Allah, membagikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam iman dan kebenaran, terus menyembah Engkau di dalam roh, dan terus menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Terima kasih banyak Allah kami yang hidup. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, semuanya dipersilakan duduk. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Dipersilakan. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Saya pinjam kata-kata yang berulang tahun tadi. Tidak terasa, musim demi musim kita lewati, masa demi masa kita boleh lewati. Kita bisa ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Terasa. Siapa yang tahu saudara, kalau kita bisa lewati masa pandemi, masa-masa apa yang saya katakan ya, masa-masa krisis, krismon tahun 98 ya, lewati masa-masa yang sangat sulit, sangat apa ya, tidak bisa berbuat apa ya. Tapi saya percaya kalau kita boleh ada di bawah sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Bisa sehat, bisa baik, luar biasa. Itu saja saudara. Itu karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Tahu berapa banyak berkat yang saudara alami, rasakan, mujizat pertolongan Tuhan ya di waktu-waktu lalu, di masa lalu. Kalau saya mau ajak kita mundur ya, di tahun lalu, di bulan Februari tanggal 19, saya nggak tahu ya, saudara dapat apa, ngalami apa, mujizat apa ya. Ada yang berulang tahun juga nggak tahu waktu itu dapat apa, rasakan apa ya. Saya percaya pengalaman lalu pengennya juga kita ingin alami, betul ya.
berkat yang lalu lu pengennya kita ingin rasakan, pengen dapati. Ya. Tapi saya percaya saudara, kita punya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Gak pernah ngasih yang lama, selalu ngasih yang baru. Gak pernah saudara yang bekas, pasti kasih yang baru. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, menghormati pembacaan firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Pak Rudi, boleh? Boleh. Sampai ayat 19. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka berterbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Saudara, tadi saya katakan kita punya Tuhan tidak pernah ngasih yang bekas, selalu kasih yang baru. Amin. Siapa yang pengennya bekas? Gak ada. Emak gila-gila mau, ya. Pengennya baru semua. Ya. Saudara datang ke toko baju, toko sepatu, toko elektronik, Pak ada yang bekas nih? Gak ada. Adanya apa? Ada yang obral. Benar gak? Ada yang diobral, nggak mungkin disebut bekas. Pak, ini ada yang diobral. Stok lama kami munculkan. Kami mau tawarkan kepada Bapak. Dia mau berikan sesuatu yang baru. Semua orang pengennya dapat yang baru. Setiap toko, setiap perusahaan pengennya menghadirkan sesuatu yang baru. Betul nggak? Nggak pernah menghadirkan sesuatu yang lama. Saya masih punya handphone ini sudah. Coba kasih sama anak saudara, tukeran sama HP yang dia pegang saat ini. Mau nggak? Mau nggak? Kasih sama Samuel. Saya mau. Saya nggak tanya bapak, saya tanya anak. Kasih ke anak nih. Mau nggak anak pegang begini? Mana? Nggak bisa dipencet-pencet. Paling-paling apa saudara? Dilempar saudara. Betul nggak? Nah saudara, ini firman Tuhan katakan, ya, Tuhan mengadakan sesuatu perkara yang luar biasa bagi bangsa Israel, bagi umatnya pada waktu itu. Dikatakan begini, saya baca lagi. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Teringatlah saudara, kisah ketika bangsa Israel dituntun dari Mesir, keluar dari Mesir, ya. Ketika mereka menemukan laut merah, bingung saudara, tidak tahu harus berbuat apa, nggak tahu mau bikin apa. Begini saudara, nggak tahu mau bikin apa. Di belakang Firaun dan rakyatnya dan orang-orang Mesir dikatakan keluar dari negaranya, keluar dari Mesir, mau mengejar bangsa Israel. Satu tujuannya, bawa kembali orang Israel. Ini dapat kerja orang yang nggak dibayar, nggak mungkin dilepas begitu aja. Mau pulang, kerja lagi. Tapi lihat firman Tuhan katakan, Tuhan membelah laut merah sehingga orang Israel bisa jalan di tengah laut. Firman Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Itu hal yang luar biasa. Sampai dikatakan
ketika mereka sampai di ujung, di seberang orang Israel ini, mereka dengan mata kepala mereka melihat sesuatu yang gak kebayang. Mulai dari mereka melihat itu air apa ya, tersibak atau bahasa Indonesia apa ya? Itulah saudara, pasti saudara ngerti lah ya. Kebuka, kebelah. Mereka kaget. Sampai Musa bilang, ayo jalan. Mereka masih perhatikan saudara. Kalau zaman dulu sudah ada handphone, mereka pasti gini, selfie dulu, viralin dulu saudara. Lihat, viral. Sekarang nggak ada dulu kan. Mereka masih lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Terkagum-kagum. Musa bilang, ayo jalan. Masih bengong. Masih pengen melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Mereka jalan saudara. Saya percaya pasti ada yang bisa. Airnya dikatakan jadi tembok. Bisa mungkin ada yang pegang-pegang begini saudara. Dia lihat, ada paus, ada apa lewat ikan begitu saudara. Sampai di seberang, belum sampai di situ saja. Mereka melihat sesuatu yang gak pernah mereka lihat. Air kembali lagi. Kemudian apa firman Tuhan katakan? Membinasakan, membunuh Firaun dengan semua pasukannya, dengan keretanya. Binasa semua. Mereka tak kaget. Kalau nanti saudara baca di kitab Keluaran, setelah itu mereka bersorak-sorak, memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara, itu mujizat yang Tuhan buat dahulu kala. Saya mau berkata saudara, kalau kita kembali ke firman Tuhan, ayatnya yang 18 dia berkata begini. Ayat 18 dia berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ini Tuhan sendiri yang bilang, gak usah lihat lagi mujizat yang lama yang aku perbuat. Jangan, gak usah diperhatikan lagi. Problem dari bangsa Israel yang terjadi di bangsa Indonesia, anak Tuhan saat ini, ya, mereka sampai berdoa puasa supaya mujizat yang mereka alami di tahun lalu, mereka ingin alami sekarang. Padahal apa saudara? Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang lama kita minta-minta, padahal di depan mata kita Tuhan ingin kasih sesuatu yang baru. Tadi saya katakan saudara, banyak anak Tuhan berdoa, Tuhan pengen yang dulu itu terjadi lagi, pengen yang dulu lagi saya alami. Padahal Tuhan bilang, ngapain dipikirin yang dulu. Saya terus begini saudara, coba tambahin yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini nih. Ini ejaan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikan, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Ya. Dulu Tuhan bikin apa saudara? Jalan di tepi laut. Betul? Ya. Tapi firman Tuhan ayat 19 dia berkata begini. Coba terjemahan baru saja. Bab 3 ayat 19. Terjemahan baru. Ya. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Saudara, saya sebelum sampai sana saya bawa cerita saudara begini. Saudara, satu kesempatan diundang lah saudara ke ke pabrik Samsung. Ke pabrik Samsung, saudara ngobrol sama pembuat produksi Samsung di bagian handphone. Samsung kan banyak produksi ya. Ada kulkas, ada televisi. Datang di bagian produksi bagian handphone. Terus saudara, karena senang sekali, bangga sekali pada zaman itu saudara memiliki handphone ini saudara. Boleh tampilin gambarnya. Entah handphone yang 510 atau 3310. Nah, ada yang masih ingat saudara ini? Handphone 3310 lahir tahun 2000 bulan September. Ada yang ingat nggak anak-anak ya? Yang umurnya gocap pasti ingat, pasti pernah pegang. Jangankan yang ini, satunya lagi aja. Gambarnya, gambar. Nah ini HP sejuta umat, Nokia sejuta umat, Nokia 5110, lahir lagi Krismon tahun 98. Orang yang pegang HP ini sudah orang yang paling kaya. Betul nggak? Punya nomor aja itu harganya saya masih ingat saudara, 150.000. Beli pulsa harganya 100. Cuma pakai telepon sebentar, halo, habis, habis. Untung ibu gembala gak ada saudara. Saya kasih sama ibu gembala HP 3310. Ada di depan Bu Airin. Makanya saya nggak nengok ke kanan. Kasih saudara sama nomor baru. Bu Gembala pergi ke Bandung, saya di Jakarta. Telepon saudara, saya dulu kalau telepon nggak punya handphone, larinya ke wartel. Bayangkan saudara punya duit, sudah sekian. Jadi nelpon itu bukan lagi kebayang ketemu saudara, tapi ngelihat itu. Ketika sudah ya, aku sayang kamu. Selamat, tidak lewat. Nah, saudara diizinkan, terus saudara datang, Pak, tolong bikinin HP ini lagi. Bagian produksi bilang apa? Sekarang bukan lagi zaman begini. Sekarang orang malah, kemarin 2 minggu lalu sepupu saya datang dari Amerika, dia kasih lihat handphonenya yang Samsung yang tebal jadi layar lebar. Saya megangnya nih hati-hati aja. Kalau jatuh bahaya ini. Ya. Pegang-pegang. Jadi kelipet baru dia buka. Dia tunjukin tempat kerjanya, apa semua, tunjukin. Saya nggak melihat gambarnya, saya lihat HP-nya. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara datang ke pabrik itu Samsung, saudara bilang bagian produksi di handphone, Pak bisa nggak bikinin HP ini lagi? Ya mungkin, betul nggak? Malah saudara akan ditawarkan, nih Pak, mendingan Bapak bawa aja nih handphone yang terbaru dari saya. Produksi kami yang terbaru, benar nggak? Nggak mungkin saudara akan diminta dibuat seperti ini lagi. Dia akan bilang, Pak, ini ada, tapi sudah tidak diproduksi. Ini sudah jadi museum, dimuseumkan supaya jadi sejarah. Saudara datang ke produksi Sony terus ngomong, Pak, bisa nggak buatin saya lagi televisi hitam putih? Sedangkan analog aja sudah nggak bisa. Orang sekarang kalau mau nonton bisa di laptop, bisa di HP. Ini minta televisi hitam putih, mau nonton apa? Benar nggak?
Saya percaya baik Samsung maupun Sony, saya nggak di-endorse saudara. Tapi saya mau ajak, nggak Samsung, nggak Sony, pasti mereka berlomba-lomba ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik, supaya orang datang kepada mereka untuk membeli produk mereka. Betul nggak? Lagi barang-barang dari negeri seberang datang dengan harga murah produksi, ya ada yang bagus, ada yang enggak. Ketika pabrikan dari Eropa datang, wah harganya mahal, tapi produksi bagus. Orang cari yang mana? Pasti yang murah, pengen baik. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi yang baru dalam kehidupan kita. Dia gak pernah kasih yang bekas. Makanya Tuhan bilang, jangan ingat-ingat lagi yang dulu, jangan ingat-ingat lagi yang masa lampau. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan tolong kasih yang dulu itu kembali sama saya. Padahal Tuhan bilang, enggak, sekarang aku kasih yang baru di depan mata. Sedih deh kalau umpamanya banyak dari saudara, dari kita yang masih minta yang zaman dulu punya, yang lama. Padahal Tuhan kasih sesuatu yang baru. Saya aja saudara lagi berdoa, sepatu saya sudah udah mangap. Bilang lagi bujuk-bujuk bendahara di rumah, saya tunjukin supaya dia lihat saudara. Ganti. Saya baru sadar ketika saya duduk, saya lihat sepatu, sudah mangap. Ingin ganti. Semua pengen baru. Lagi berdoa, Tuhan, minta. Ngobrol sama Pak Sungkono, pengen ya punya mobil baru lagi. Supaya bisa kemana-mana, bawa jemaat pergi. Saudara, ini Tuhan mau bawa, saya mau bawa saudara, mau ngajak saudara. Jangan minta yang dulu, jangan minta yang sudah lewat, yang sudah lama, mujizat yang sudah pernah alami, mujizat yang sudah rasakan. Jangan. Tuhan sudah mau bilang, Tuhan kasih sesuatu yang baru di depan mata kita. Masalahnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami hal yang baru? Betul nggak? Tuhan dikasih kita di depan baru. Yang mana Tuhan? Kok saya nggak ngeliat? Yang harus kita lakukan untuk mengalami sesuatu yang baru, yang pertama, jangan ngelihat ke belakang terus. Jangan nengok ke belakang terus masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi yang sudah lewat. Jangan, saudara. Lihat ke depan, lihat yang masa depan, yang baru di depan mata kita. Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Dulu saudara saya penggemar handphone, berdoa supaya punya handphone lebih baik. Ini tabletnya sudah mulai, kalau geser di touchscreen-nya sudah mulai error, sudah nggak enak. Ya. Tapi masih ada pakai yang dulu. Ingin ganti. Nah, langkah pertama, jangan lihat ke belakang terus. Teringatlah saja saudara tentang kisah daripada seorang ibu yang nengok ke belakang. Padahal disuruh terus jalan, jangan nengok-nengok, sudah dikasih tahu. Jangan lihat-lihat ke belakang, terus lari. Lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Lihat mujizat Tuhan di depan mata. Tapi dia nengok. Siapa saudara? Namanya siapa ya Pak istri lo? Tanya sama ibu guru sekolah minggu nanti ya. Nengok ke belakang saudara. Padahal dikasih tahu, jangan nengok. Lihat keselamatan di depan. Lihat yang baru di depan. Dia nengok. Semua harta saya, semua yang saya punya di belakang, semua yang saya pernah alami di belakang.
Ini dia bilang, jangan nengok ke belakang. Tuhan sendiri yang bilang, itu dulu yang saya buat. Jangan lihat-lihat lagi yang dahulu. Lihat yang di depan mata. Terlalu fokus kita sama yang di belakang, kita nggak bisa lihat yang di depan. Amin. Terlalu fokus kita ngelihat yang di belakang, makanya yang di depan kita nggak lihat. Terlalu lihat fokus sama orang-orang yang jahat sama kita, tapi gak lihat begitu banyak orang-orang yang baik di depan mata kita. Saudara, sekali lagi, yuk ayat yang ke-18. Yesaya pasal 43 ayat 18. Janganlah, ini Tuhan sendiri yang berfirman. Ini Tuhan sendiri yang berkata. Janganlah ingat-ingat, bukan cuma sekali, tapi firman Tuhan katakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal 2 kali. Dari zaman purbakala yang sudah lama, yang sudah lewat, gak ada gunanya. Lihat yang sekarang. Tuhan sedang berikan yang sesuatu yang baru. Tapi karena kita terlalu fokus melihat yang di belakang, kita gak lihat yang di depan. Mari alihkan fokus kita, jangan lihat ke belakang. Fokus kita lihat ke depan. Fokus kita urus apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak rumah tangga, pekerjaan, usaha, istri, lihat anak-anak ke depan. Jangan lihat masa lalu. Aduh, dulu waktu punya mobil, saya biasanya jalan-jalan ke sana kemari. Itu dulu, gak usah diinget-inget. Benar gak? Aduh, dulu saya punya ini, itu dulu. Sekarang, lihat yang sekarang. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Gak usah ingat-ingat yang dahulu, ingat yang sekarang. Makanya kita gak bisa lihat yang baru karena kita fokusnya ke belakang terus. Saudara pernah dapat kata-kata atau gambar, ya, gambar spion yang kecil sama kaca di depan yang lebih besar. Yang memberitahukan itu pandangan di belakang itu cuma kecil, tapi pandangan kita itu terlihat besar, ada luasan yang lebih besar. Kalau kita nengok belakang terus naik ke bawah kendaraan, yang ada apa saudara? Ketabrak. Fokus ke depan. Boleh lihat ke belakang, cuma jadi pelajaran bagi kehidupan kita. Tadi saya katakan HP seperti ini, jadi dimuseumkan, jadi pelajaran, memberitahukan kepada yang lama-lama. Yang dulu anak-anak datang ke museum untuk lihat, oh ini dulu begini. Saya lihat di warta berita, saudara, anak-anak orang Jepang saat ini tidak tahu dulu mereka pernah menjajah, bangsanya pernah menjajah Indonesia. Mereka nggak tahu, nggak tahu, nggak ngerti. Nggak ada yang tahu saudara mereka. Tapi kalau kita diingatkan, diajarkan, dikasih tahu, diingatkan tentang kejadian masa lalu, apa yang dialami bangsa Indonesia, supaya kita mengerti tentang sejarah. Jadi yang masa lalu itu cuma sejarah, jangan diingat-ingat lagi. Jadi pelajaran boleh. Mari lihat ke depan. Sejarah membawa kita sampai saat ini menjadi melihat hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jangan lihat ke belakang, fokus ke depan. Yang kedua, minta hikmat dari Tuhan. Kalau saudara keluar yang mendung, mau hujan, padahal belum tentu, betul nggak? Ya, panas, nggak akan hujan. Ada yang tahu? Siapa tahu hujan? Dalam kitab Injil Lukas katakan kita bisa menilai zaman, bisa tahu. Tapi yang di depan kita nggak tahu. Kita perlu hikmat dari Tuhan.
Tuhan sudah beri sesuatu yang baru, tapi kita nggak tahu karena kita nggak ada hikmat yang dari Tuhan. Dari mana datangnya hikmat? Baca firman Tuhan. Bagaimana kita dapat hikmat? Baca firman Tuhan. Supaya kita dapat hikmat dari Tuhan, baca kitab Amsal. Saya tiap hari baca kitab Amsal sudah sesuai tanggalan. Malam baca Mazmur. Sudah baca. Ingin punya hikmat, baca kitab Amsal. Ingin punya pengalaman hidup, baca kitab Mazmur. Bagaimana Tuhan membela, bagaimana apa yang terjadi dalam kegelisahan, dalam persoalan, baca kitab Mazmur. Pengen punya hikmat, Amsal baca. Baca saudara. Apa saudara? Kalau ada yang menjelekan atau apa, diam aja, tetap senyum. Ibadah kami pastori, ibadah Jumat kemarin, firman Tuhannya, hati yang gembira adalah obat. Saudara mau gembira bagaimana? Nggak ada apa ya yang bisa berikan kita gembira. Yang bisa gembira itu perasaan dari kita sendiri, yang datangnya dari surga. Dua hal untuk kita melihat di depan mata kita, sesuatu yang baru dari Tuhan. Jangan terlalu fokus ke belakang. Mari kita lihat ke depan. Fokus dengan apa yang di depan mata kita. Tuhan sedang berbuat sesuatu yang baru. Firman Tuhan katakan ayat 19, lihat, aku sedang buat sesuatu yang baru. Dulu laut engkau bisa jalan, sekarang aku buat jalan di padang gurun. Ada sungai di padang belantara. Itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Mana ada di padang gurun, padang belantara, nggak ada kehidupan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di kampungnya Ibu Gembala, saudara, di Manado, orang kalau dari bandara mau ke kampung mana sudah jauhnya minta ampun. Tapi sekarang itu kayak kita cuma melangkah begini, saudara, sudah sampai di bandara. Cuma melangkah begini, sudah sampai di kampung dari bandara. Karena sesuatu yang mustahil, bukit-bukit, gunung-gunung dipindahin, apa semua sudah jalan aspal semua. Sudah betul sudah. Yang dulu nggak pernah rasakan, sekarang bisa dirasakan. Yang dulu bisa makan waktu yang lama, sekarang cuma singkat, sebentar. Yang mustahil. Makanya ada lagu bilang begini, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Nanti kalau saudara apa adalah kasetnya di depan saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, ini Tuhan lagi buat sesuatu yang mustahil di hadapan kita. Sesuatu yang baru di hadapan kita yang mustahil bagi kita. Mari percaya sama Tuhan. Yang mustahil ini, yang gak mungkin ini, Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita. Orang bilang gak ada jalan, gak mustahil. Mungkin orang bisa berkata, benar, ada benar. Tahun 2023 resesi global akan terjadi. Mungkin ada benarnya. Ya. Tapi bagi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, apapun kondisinya, Tuhan pasti siapkan jalan bagi kehidupan kita. Bukan jalan yang lama, tapi jalan yang baru. Sesuatu yang baru yang terjadi atas kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, dua hal. Jangan nengok ke belakang terus. Jangan ingat yang dulu. Aduh, dulu saya punya begini, itu dulu. Dulu saudara. Dulu saya bisa bikin begini, itu dulu. Sekarang Tuhan sesuatu yang baru. Lakukan yang ada di depan mata kita. Beri di depan mata, lakukan apa yang ada di depan mata kita. Kita akan lihat sesuatu yang baru di atas kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pandang di belakang, terus lihat ke depan. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengetahui di depan mata kita hal-hal yang baru di hadapan kita.
Saya nonton berita saudara, di Jerman ada seorang pembuat pastry. Dia bikin kue donat dengan bendera Ukraina. Bikin inovasi baru, sesuatu yang baru. Bikin donat yang pakai bendera Ukraina, mendukung, yang membantu orang-orang yang lagi perang Rusia sama Ukraina. Dikatakan di sana tulisannya, pembuat pastry ini katakan semua hasil ini akan dikirim ke sana untuk bantu di sana. Saudara, ada inovasi-inovasi yang baru pasti Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ingat Kejadian 1 ayat 26 ayat 2 dan 27. Kita diciptakan segambar dan serupa. Berarti ada sifat yang baru dalam kehidupan kita yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang sama dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Saya percaya ada kreasi-kreasi baru yang pasti akan Tuhan taruh dalam kehidupan. Ada inovasi-inovasi yang baru yang akan Tuhan tanamkan dalam kehidupan. Masalahnya jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Baca firman Tuhan supaya saudara dapat hikmat apa yang harus saudara lakukan, kerjakan di masa-masa sesulit apapun. Beberapa minggu ini saya nonton acara podcast apa itu tentang orang-orang Medan yang ada di perantauan, apa yang mereka sedang lakukan, kerjakan di masa pandemi. Bingung, gak tahu berbuat apa. Tapi sekali lagi orang yang berpengharapan, Tuhan buka jalan bagi dia. Entah dia bikin apa sebagai konten kreator, bikin usaha atau bikin apa, saudara, itu berhasil sampai saat ini. Makanya sekali lagi saya katakan, orang yang berpengharapan, resesi apapun yang terjadi pasti ada jalan keluar bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Ada masa-masa kita mengalami sesulit apapun, tapi tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jangan lihat Tuhan, kita berdoa, Tuhan saya punya masalah yang besar. Enggak, mari kita ubah. Tuhan, saya punya Tuhan yang besar, mengalahkan masalah-masalah saya. Ia akan berikan sesuatu yang baru di depan mata saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Boleh tampilkan? Ku hidup karena percaya. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. dengan iman, mari katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku punya Ku terima sekarang Tuhan yang besar. dan
punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, saya mau kasih tahu sekali lagi, Tuhan sudah buat sesuatu yang baru di depan matamu. Tuhan sudah beri sesuatu yang luar biasa di depan matamu. Jangan minta yang dulu lagi, tak ada gunanya. Yang dahulu sudah lewat. Tuhan ingin kasih sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, lebih lagi akan Tuhan perbuat. Dulu engkau mengalami mujizat yang luar biasa, tapi sekarang pun Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa, lebih hebat, lebih luar biasa. Jangan nengok ke belakang, itu satu. Syaratnya cuma jangan lihat ke belakang. Jangan ingat-ingat yang dulu. Kedua, minta hikmat dari Tuhan, supaya ada sesuatu yang baru dari Tuhan yang akan Tuhan inginkan supaya kita kerjakan di saat-saat ini. Mulai dari pelayananmu, mulai dari pekerjaanmu, mulai dari usahamu, mulai dari kehidupanmu. Tuhan ingin engkau berubah menjadi sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Jangan berlaku lagi yang buruk, yang tidak baik. Sekarang engkau hidup yang baru, manusia baru di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Haleluya, puji Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap jemaat Tuhan yang ada. Ampuni kami kalau kami masih memohon, masih meminta sesuatu yang lama, yang pernah kami ingin, yang pernah kami alami, yang pernah kami rasakan, sampai kami menjadi buta, tidak melihat, tidak fokus lagi melihat yang di depan. Yang Tuhan sudah buat sesuatu yang baru, mujizat yang baru, pertolongan yang baru, pembelaan Tuhan yang baru atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mau fokus mata kami ke depan, melihat sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan Tuhan lagi kerjakan saat ini. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami boleh melihat ada inovasi, sesuatu yang baru lagi yang akan kami kerjakan dalam pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pelayanan kami. Karena kami ingin melihat sesuatu lagi yang luar biasa terjadi atas kehidupan kami di tahun ini, di masa-masa ini. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus tolong, jika kami pulang, firman Tuhan tetap menyala-nyala atas kehidupan kami, membangkitkan kami untuk melakukan sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, bahkan lagi kerjakan, telah kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin yang baru dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu atas kehidupan kami. Kami terima berkat firman-Mu, dan kami akan bawa korban persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita duduk saudara. Kita naikkan pujian. Tak pernah kurang. Ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari sama-sama pengen yang baru selalu dalam Tuhan. Pengumumannya cuma satu, mengingatkan kembali. Ya, mari sama-sama. Ya, seberapa sudah bisa bantu untuk kita cicilan sosial yang ada. Ya. Terima kasih buat jemaat, ya, beberapa jemaat yang sudah terbeban, ya, bantu untuk sosial yang ada sama-sama, ya, sudah mau ambil bagian selama berapa ya, kemarin sudah, ya, tinggal sekarang sampai Desember. Ya, terima kasih, ya, yang sudah mau ambil bagian. Semua aja jemaat juga boleh ambil bagian sama-sama, berapa saja, ya, seberapa saja. Ya. Yang harus kita mesti bayar itu 800.000 sekian. Ya. Nggak usah seperlu, saya 800 enggak, saudara, seberapa saja sudah bisa bantu. Ya, sama-sama, saya percaya saudara. Ya.
Kalau kita sudah dipercayakan untuk setengah ada, pasti akan percayakan lebih baik lagi, lebih hal yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ini pengumuman lagi tidak ada. Ya. Nikmati liburan, masa liburan saudara saat ini. Ya. Besok ada yang baru lahir saudara. Tinggal tunggu pemberitahuan saja. Jadi nanti mau di mana ya yang baru lahir acaranya? Ada orangnya? Ada. Ya nyari-nyari aja tuh. Itu saja. Nikmati hari ini ya, bagi kata Pak, Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita semua. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita. Saya undang Ibu Alin yang berulang tahun. Untuk sampai ke depan kita akan doakan sama-sama jemaat yang ada. Karena minggu kemarin nggak datang ya, bikin itu. Pak Budi udah? Pak Budi juga udah? Belum? Oh iya, waktu itu tunda ya, salah. Mari ke depan, baru di depan, mari. Kunaikan syukur. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau pilih. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Dengan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi bagi Pak Budi dan Ibu Ayu, semua karena anugerah Tuhan. Tahun-tahun yang mereka sudah lewati, mereka sudah dapati, ada air mata, ada kesedihan, dan ada juga kesukaan, kegembiraan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ke depan di usia yang baru, kami percaya Tuhan juga akan memberikan surprise yang baru lagi dalam kehidupan mereka, yang tidak mereka bisa bayangkan, pikirkan. Biarlah itu terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Budi, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi bagi Pak Budi. Kami percaya Tuhan akan tambahkan lebih lagi hal-hal yang baru dalam kehidupan Pak Budi yang ada. Dalam pelayanannya, pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang baru dia akan alami sesuai janji firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan berkati, tolong Tuhan, berikan dia sesuatu yang baru untuk dia boleh kerjakan, lakukan. Berkati, buka jalan Tuhan, tolong. Damai sejahtera, sukacita Tuhan terjadi atas kehidupan Pak Budi yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Aileen yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Kesaksian yang boleh dia sampaikan, dia boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya, mari Tuhan tambah-tambah. Beban yang Tuhan percayakan, membawa keluarganya,
membawa orang-orang yang dia kenal untuk menerima Tuhan Yesus, untuk boleh bersekutu beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia kuasa, kekuatan, kemampuan, kata-kata yang untuk boleh mengajak berbicara dalam nama Yesus, menjadi berkat, menjadi ahli apa yang Tuhan percayakan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati jemaat-Mu, boleh sama-sama cicilan sound system yang ada. Tuhan sudah berkati kami memakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan akan beri sesuatu yang baru bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Gereja GPD Karena Taman Rahayu tempat ini. Biar mulai jemaat Tuhan juga boleh merasakan, mengalami sesuatu yang baru lagi atas kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, berliburan, ada kegiatan atau aktivitas yang lain, mungkin sakit, ada beban, masalah, Tuhan tolong mereka. Tuhan buka jalan, pelihara, berkati mereka. Kami yakin percaya Tuhan, semua yang melayani ada upaya menyertai kami. Kami semua diberkati ketika kami beribadah besok padamu. Sertai perjalanan kami, pimpin dan pelihara perjalanan kami, mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, pertolongan, dengan pertolongan anugerah daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, menjaga kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.